Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamri dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sekarang saya akan membacakan ayat kursi. Coba ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wal ard. Man dzalladzi yasfa'u indahu la biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard wa ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Nah, ayat kursi ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 255, ya kan? Ayat 255 dinamakan ayat kursi karena di dalam ayat ini ada ucapan kursi. Jadi pertanyaan, mengapa namanya ayat kursi? Nah, apakah sama kursi dalam bahasa Indonesia dengan kursi yang dimaksud dalam ayat kursi? Mengarah-arah ke sana ada. Jadi kursi yang disebut dalam ayat kursi itu artinya singgasana. Singgasana Allah. Kalau begitu Allah seperti raja yang punya singgasana? Bukan. Singgasana Allah itu adalah simbol dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukanlah dia seperti raja yang benar-benar mempunyai singgasana, tidak. Singgasana itu bagi Allah adalah simbol majazi. Majazi itu artinya sindiran, bersimbol. Kenapa untuk menyebut kekuasaan Allah itu pakai simbol? Karena dia tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, kata-kata pun tidak cukup untuk menyebutkan kekuasaannya, maka memakai simbol. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, simbol di dalam Al-Quran begitu banyak. Ilmu yang khusus membahas tentang simbol-simbol, perumpamaan, kata-kata yang sakral di dalam Al-Quranul Karim. Ilmu yang membahas tentang simbol-simbol itu namanya ilmu balaghah, ilmu sastra Al-Quran. Ilmu balaghah atau ilmu bayan. Istilah lain ilmu badi'. Badi' itu indah, penciptaan yang indah. Jadi Allah lah al-badi'. Kalau belum pernah dibuat itu namanya bid'ah. Yang tukang buat namanya badi'. Jadi Allah lah pembuat bid'ah, membuat yang baru-baru yang tidak ada contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kata-kata bid'ah itu dari kata badi'. Badi'us samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan yang baru untuk langit dan bumi. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kembali kepada ayat kursi. Ayat kursi ini sering dimanfaatkan oleh umat Islam ketika berhadapan dengan makhluk-makhluk gaib, jin, syaitan, dan roh-roh jahat lainnya. Jadi apabila dibacakan ayat kursi ini, menurut pengalaman orang-orang ahli spiritual, itu jin akan terbakar dengan dibacakan ayat kursi ini. Nah, kalau daya tahannya kuat, dia akan merasa panas saja. Aduh, panas, dia melarikan diri. Tapi ada pula jin tertentu yang dia melawan, dibacakan terus, dia terbakar dan mati. Nah, itu ayat kursi ini. Nah, pertanyaannya, kenapa
jin bisa terbakar dengan membacakan ayat kursi ini. Nah, namanya singgasana kekuasaan Allah tanpa batas. Kalau sinar kekuasaan Allah yang maha tinggi itu tidak mampu ditandingi oleh sinar cahaya api yang dimiliki oleh jin. Jadi api yang dari Allah Subhanahu wa taala mengalahkan api jin yang dimiliki oleh jin itu sendiri. Nah, kok dipakai oleh manusia bisa untuk mengalahkan jin? Ya, karena manusia adalah ciptaan Allah yang lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk lain termasuk jin dan malaikat. Jadi manusia itu lebih mulia dibandingkan dengan jin, dibandingkan dengan malaikat. Jadi malaikat dan jin itu adalah membantu manusia. Nah, dalam istilah ilmu spiritual itu dijadikan khadam. Jadi banyaklah para dukun menjadikan jin sebagai khodam. Khodam itu pembantu. Ada juga yang menjadikan malaikat sebagai khodam, sebagai pembantunya. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kembali lagi soal khodam. Kalau khodam ini itu dia menempel sifatnya pada tubuh manusia. Kalau ada peralatan, misalnya ada tongkat, menempel pada tongkat, atau menempel pada orang yang memiliki mutiara, lalu dimasukkan mutiara ke dalam tubuh manusia, atau tembaga, atau besi apapun, mutiara, miskat atau jimat, entah apalagi, ada satu benda menempel, bisa dimasukkan dalam tubuh manusia. Nah, disitulah khadam itu menempelnya. Tapi kalau ada korin namanya jin yang mengikuti manusia sejak lahir, itu korin itu di dalam tubuh manusia, tidak menempel, tapi bersamaan di dalam tubuh manusia. Nah, jadi dalam tubuh manusia itu ada jin, ada nyawa. Nyawa itu istilah lainnya adalah sukma. Jadi ada 7 nyawa manusia, 1 roh. Nah, roh ini apabila manusia mati, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena roh itu milik Allah. Tapi kalau korin, dia mengikut bersama jin korin itu, mengikut jasad. Nah, umpamanya jasad dimasukkan dalam kuburan, dia ikut bersama di kuburan itu. Makanya orang banyak takut kalau melewati kuburan. Kenapa? Karena jin-jin korin bagi orang itu mengikut bagi jasadnya yang ada di dalam kuburan itu. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kembali kepada ayat kursi. Banyak orang yang mencoba. Misalnya, banyak kejadian orang yang ingin mencari uang banyak. Misalnya meminta uang melalui jin. Dia meminta uang dengan membuat sate gagak. Lalu sate gagak ini dijual dalam hutan kepada jin dengan umpamanya 1 miliar. Jin akan membelinya. Uang 1 miliar itu umpamanya sampai 2 kantong besar, akan dia berikan. Nah, tapi ketika orang tadi membaca ayat kursi, walaupun hanya di dalam hati, jin tadi meledak, hancur dengan sendirinya. Jin yang akan membeli itu tadi. Itu banyak kejadian-kejadian yang kita lihat dan juga yang dikisahkan oleh orang-orang ahli spiritual yang mencoba menjual sate gagak di dalam hutan. Itulah ilmu-ilmu spiritual dalam lingkaran ilmu hitam. Sedangkan dalam lingkaran ilmu putih, dalam artian menurut petunjuk Allah melalui kitab suci, itu tidak boleh. Tidak boleh minta tolong kepada jin. Sampai pun ada di dalam Al-Quran surat yang ke-72, namanya surat jin. Surat jin 72 itu ya. Al-jinnul muzammil
المدثر القيامة الإنسان مرسلات نبأ نازئات عبس التكوير انفطار المطففين الانشقاق البروج الطارق الأعلى الغاشية الفجر البلد الشمس الليل الجن مزمل المدثر القيامة الإنسان مرسلات نبأ نازئات عبس التكوير انفطار المطففين. Nah, kemudian surat Al-Jin. Al-Jinnul Muzammil. Surat Jin adalah surat yang ke-72, Al-Muzammil 73, Al-Mudassirul Qiyamah, Al-Qiyamah 75. Nah, jadi surat yang ke-72 namanya surat Jin. Di dalam surat Jin itu dinyatakan jangan kamu bisa memohon bantuan kepada jin, karena ada jin juga, jin muslim. Akan tetapi suatu saat nanti jin itu akan menyesatkanmu, sekalipun dia jin yang beriman. Suatu saat dia secara oknum jin, artinya secara pribadi dia juga bisa membawa orang kepada jalan kesesatan atau minta tumbal-tumbal tertentu. Karena itu Al-Quran mengatakan janganlah kamu meminta pertolongan kepada jin. Bah, boleh buah-buahan Pak dalam menakan buah-buahan. Bismillahirrahmanirrahim. Pepaya, nanas. Tak, pepaya 2, nanas yang masak lah ya. Nanas 2. Buah apa nih? Melon. Melon 2. Inilah Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan sambung lagi lain kali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.